آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Iqan rahimahumullah, alhamdulillah. Pertama dan utama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Ta'ala menerima segenap amal ibadah, amal soleh kita di bulan Ramadan kemarin. Dan semoga apa-apa yang dijanjikan Nabi di balik seluruh kebaikan-kebaikan Ramadan, kita termasuk yang mendapatkan keutamaan-utamanya. Saudara sekalian rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tema yang memang sangat panjang mengenai sistem Islam versus sistem Dajjal. Dan karenanya sebelum saya masuk kepada bahasan selanjutnya, untuk menyegarkan ingatan kita kembali, kenapa kita membahas tema ini? Karena kita sedang menjalani suatu potongan zaman yang merupakan kondisi yang sangat gelap, ya. Jadi saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Dan inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan posisi sedang kalah, sementara kaum kafir khususnya Yahudi dan Nasrani sedang diizinkan Allah memimpin dunia. Adapun hadisnya, dalilnya adalah berikut ini, di mana Nabi 15 abad yang lalu sudah memberitahu kepada para sahabat akan tiba suatu keadaan di mana umat Islam benar-benar akan mengekor, mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum mereka, sebelum umat Islam, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya yang diikuti itu sudah jelas-jelas masuk lubang kadal sekalipun, umat Islam tetap saja mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu maksudnya adalah kaum Yahudi Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya yang bermakna benar, ya. Faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, di babak ini Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam. Kemudian Allah serahkan kepada pihak lain, pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang tidak lain merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani ini memiliki karakter seperti bangsa Romawi, bangsa Rum, yang ideologinya adalah materialisme dan hubbud dunya, cinta dunia melupakan alam akhirat. Dalilnya sangat jelas di surat Ar-Rum, bangsa Rum ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi, bangsa Rum, hanya faham, hanya mengerti, hanya mengetahui perkara-perkara zahir, material saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai, ya. Jadi bangsa Rum klasik zaman dahulu maupun bangsa Rum modern sekarang ini punya karakter yang sama, yaitu hanya mengenal dunia semata, sementara mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Kemudian dalil lainnya yang menggambarkan betapa buruknya zaman yang sedang kita jalani adalah hadis periodisasi. Hadis di mana Nabi meringkas perjalanan umat Islam ke dalam 5 tahapan, 5 fase, 5 babak, 5 periode, dan babak demi babak sudah kita lalui. Saat ini kita sedang berada di babak ke-4, ya, yang disebut oleh Nabi dengan babak mulkan jabariyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Jadi kalau kita di zaman ini menyaksikan kelakuan para penguasa yang katakanlah nyebelin gitu, ya, nggak usah heran, karena kalau kita menggunakan kacamata ini, kacamata hadis ini, ya memang begitu adanya. Ya, Nabi sudah mengatakan bahwa siapapun yang berkuasa di babak keempat itu akan memiliki karakter jabriyah, ya, memaksakan kehendak, ya. Dan itu berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi artinya
kalau ada penguasa yang tidak memaksakan kehendak, justru itu yang harus diherankan. Kok bisa ya ada penguasa yang tidak memaksakan kehendak di zaman kayak sekarang ini? Ya, padahal Nabi sudah katakan inilah zaman mulkan Jabariyah tadi. Nah, jadi semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah di masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem tersebut runtuh. Ya, jadi kita menyaksikan semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi ini tahun 0 Hijriah, itu kondisi umat Islam terus menanjak ya. Kalau pakai bahasa seseorang yang sedang ngetop sekarang, meroket gitu ya, meroket. Dalam arti sebenarnya, bukan dalam arti janji-janji palsu. Ya. Nah, jadi umat Islam semakin kokoh kedudukannya di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad SAW, dan ini ternyata tidak berlangsung sebentar, tetapi berlangsung sampai 1342 tahun menurut kalender Hijriah. Umat Islam berjaya ya. Jadi melewati fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin, fase ketiga, fase para khalifah-khalifah yang dijuluki Nabi dengan julukan Mulkan Adhan, raja-raja yang menggigit ya, sampai ke tahun 1342 Hijriah ya. Nah, jadi peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis, baru mulai nongol terang-terangan itu 102 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Sejak saat itu kaum kafir kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya ya. Makanya di sini kita gambarkan bahwa begitu kita memasuki tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi, kita melewati garis merah dalam pengertian kita meluncur ke bawah ya, yang tadinya berjaya di atas garis merah berada di bawah ya. Dan itu terjadi 102 tahun yang lalu. Umat Islam kalah posisinya, sementara kaum kafir berjaya posisinya. Dan itu berarti tidak mungkin kaum kafir itu, Yahudi Nasrani itu, mau melanjutkan sistem iman tauhid yang sudah kokoh dibangun oleh umat Islam. Ya tidak mungkin. Kenapa? Ya karena mereka beriman kagak, bertauhid kagak. Ya mana mungkin mereka mau meneruskan sebuah sistem yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini, begitu ya. Karenanya mereka kemudian dalam rangka menggambarkan bahwa sistem yang mereka tawarkan ini bagus, sistem yang mereka tawarkan ini keren gitu ya, mereka kemudian memberikan sebutan New World Order, tatanan dunia baru ya, untuk membedakan dengan sistem iman tauhid yang merupakan Old World Order, tatanan dunia kuno, tatanan dunia masa lalu, begitu loh ya. Makanya semua daya upaya mereka kerahkan untuk menggambarkan bahwa kembali kepada sistem iman tauhid itu sama saja mundur, yaitu sama saja ketinggalan zaman, begitu loh ya. Nah, ini mereka gunakan semua intelektual mereka, para ilmuwan mereka untuk menggambarkan kejelekan sejarah masa umat Islam berjaya, begitu ya. Nah, cilakanya sebagian umat Islam kemudian termakan dengan pembentukan opini mereka. Ya, karena memang mereka sengaja melakukan itu untuk membuat umat Islam sendiri akhirnya merasa tidak bangga lagi dengan sejarah umat Islam sendiri ya. Jadi kalau mereka menyebut-nyebut soal zaman khilafah, yang mereka kutip adalah zaman para khalifah-khalifah yang memang zalim, dan memang kita akui ada khalifah-khalifah yang zalim di masa lalu. Tapi tidak semua khalifah zalim. Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan fase pertama dan fase kedua. Fase pertama itu Nabi langsung yang memimpin. Fase kedua para Khulafaur Rasyidin yang memimpin. Dan jelas-jelas ada hadis Nabi yang mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaihim bin nawajid." Artinya, hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dan terbimbing oleh Allah Ta'ala, dan hendaknya kalian gigit sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian ya. Jadi artinya keteladanan sejarah umat Islam itu yang jelas, yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah keteladanan pada fase pertama dan fase kedua. Nah, sedangkan fase ketiga itu fase yang saya sering istilahkan dengan bahasa Perancis komsi komsa. Komsi komsa itu artinya nisip-nisip kata orang Arab, separuh-separuh. Kadang-kadang ada khalifah yang adil muncul, tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim muncul. Nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi kelebihannya di fase ketiga itu, sekalipun zalim khalifahnya,
tapi secara sistem masih menjunjung tinggi sumber pedoman hidup umat Islam, yaitu kitabullah wa sunnah, begitu ya. Bahwa sosok khalifahnya ada yang zalim, yaitu masalah masalah rezeki yang diberikan Allah kepada umat Islam pada masa itu ya. Tapi secara sistem dia masih sistem yang bisa dipertanggungjawabkan karena kembali kepada kitabullah was sunnah ya. Nah, sedangkan di babak keempat ini kitabullah dan sunnah benar-benar dicampakkan, disingkirkan ya. Dan semua yang jadi penguasa harus punya kesepakatan untuk menyingkirkan Quran dan sunnah, termasuk penguasa-penguasa yang katanya memimpin negeri kaum muslimin ya. Ini bukan rahasia lagi ya, nggak perlu kita bahas panjang lebar ya. Baik, nah jadi ini semua terjadi karena memang Allah sudah menggariskan adanya sebuah sunnatullah, namanya sunnatut tadawul, sunnah bergiliran ya. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari, masa kejayaan, kemenangan dan keruntuhan, kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Artinya kita umat Islam ini sekalipun selalu mengharapkan rahmat Allah, tapi kita tidak bisa menuntut kepada Allah agar kita selalu mengalami kejayaan di dunia ini. Ya, tabiat dunia tidak seperti itu. Tabiat dunia segala sesuatu bersifat sementara. Ada saatnya kita berjaya, ada saatnya kita kalah. Yaitu realitas dunia. Jangan memaksakan realitas dunia menjadi seperti realitas akhirat. Ya, kalau realitas akhirat segala sesuatu bersifat baqa, lestari, kekal, abadi. Orang yang bahagia di akhirat akan bahagia terus-menerus. Orang yang menderita di akhirat akan menderita terus-menerus. Wa na'udzubillah min dzalik. Tapi dunia ini tempat segala sesuatu sifatnya bergiliran ya, berganti-gantian ya, sementara. Begitu. Dan qadarullah, saya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita semua sedang ditakdirkan Allah, gilirannya sedang giliran apa? Giliran kalah, ya kan? Jadi nggak perlu kita meratapi kekalahan kita. Tapi juga nggak usah membanggakan sedang kalah terus bangga gitu, bukan. Cuma kita harus memasang sikap bahwa ini takdir Allah. Karena ini takdir Allah, kita hadapi apa adanya, ya, dengan kesabaran, dengan istiqamah sekalipun sedang kalah. Ya, karena kunci masuk surga bukanlah harus berjaya di dunia, tidak. Kunci masuk surga adalah seseorang itu bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan Allah Ta'ala. Mau jalan Allah Ta'ala itu membuat dia berjaya, mau jalan Allah Ta'ala membuat dia menjadi terpuruk karena memang gilirannya sedang terpuruk, itu nggak jadi masalah ya. Makanya di surat Al-Buruj ya, kalau kita pelajari surat Al-Buruj itu kan kisahnya tentang orang-orang yang akhirnya dilempar ke dalam parit yang sudah dibakar kayu di dalamnya ya. Kemudian satu persatu mereka disuruh memilih, apakah memilih sang raja sebagai Tuhan atau memilih Tuhannya si pemuda yang sudah dibunuh oleh sang raja ya. Kalau Anda ingat ceritanya surat Al-Buruj itu ya, ternyata tidak satu pun warga kerajaan itu yang mau mengakui rajanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Semuanya mengatakan amantu bi rabbil gulam, aku beriman kepada Rabbnya si pemuda itu. Nah, bayarannya apa? Bayarannya masuk ke dalam parit yang menyala-nyala. Begitu ya. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mau mengakui rajanya sebagai Rabb. Jadi mereka tahu rajanya ini pada hakikatnya manusia biasa, masa dijadikan sebagai Rabb. Begitu. Nah, kalau kita lihat mereka kan berakhir di dalam api. Ini kan kekalahan di dunia. Tetapi bahasa Al-Qur'an mengatakan dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itulah kejayaan yang besar ya. Jadi mereka masuk ke dalam api, tapi kata Allah mereka berjaya, mereka menang. Karena hakikat kemenangan bukan di dunia ini. Hakikat kemenangan di mana? Di akhirat ya. Di dunia ini kalau kita menang alhamdulillah, kalau kita nggak menang juga alhamdulillah. Asalkan kita istiqomah, asalkan kita sabar ya. Jadi mau itu tahun 1342 kah, mau itu tahun 2024 kah, ya nggak ada urusan buat kita. Buat kita menang dan kalah itu Allah yang jadwalkan. Ya, kita tugasnya hanya berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum, alias New World Order, tatanan dunia baru, yang tiada lain kita lebih suka menyebutnya sistem Dajjal.
Ya, jadi sistem dunia sekarang ini layaknya disebut sistem Dajjal. Kenapa? Karena tatanan dunia ini sekarang dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat kaum Yahudi, yakni Ad-Dajjal. Ya. Loh, kenapa Yahudi menanti-nanti Dajjal sebagai juru selamat mereka? Karena Yahudi dimurkai Allah. Nah, pihak yang sudah dimurkai Allah itu akan melihat segala sesuatu serba terbalik, Pak. Yang kita anggap sebagai penjahat, mereka anggap sebagai pemimpin. Yang kita anggap sebagai pemimpin, mereka anggap sebagai penjahat. Begitu. Makanya kaum Yahudi itu sedemikian sudah menjadi al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Akhirnya mereka justru memandang Dajjal itu sebagai pihak yang harus dinanti-nantikan untuk dijadikan pimpinan. Al-Masih, ya, Al-Masih itu artinya sang juru selamat. Sementara kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Dajjal ini merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Yang berarti apa? Kalau Allah izinkan kita berada di pasukannya Al-Mahdi bersama Isa alaihissalam, kita akan memerangi Dajjal dan pasukan Yahudi yang dia pimpin kelak nanti. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam terus didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini. Assalamualaikum. Dan itu berarti umat ini sedang diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Jadi bukannya kita diarahkan untuk siap-siap melawan Dajjal, tapi kita diarahkan untuk bertingkah seperti Yahudi juga, yaitu menyambut kedatangan Dajjal. Nah, dari mana kita tahu istilah-istilah ini? Ya dari apa yang mereka sendiri sebarluaskan. Ya. Nah, diantaranya di uang yang mereka jadikan sebagai mata uang yang paling hegemonik di dunia. Kan sampai sekarang dolar masih hegemonik, walaupun pelan-pelan sekarang ada pihak-pihak yang mulai menyatakan nggak mau pakai dolar untuk transaksinya. Ya, dalam hal ini golongan yang menyebut dirinya BRICS, udah dengar ya? BRICS itu Brazil, Rusia, India, China, sama South Africa. Mereka ini beli minyak sekarang tidak mau pakai dolar, tapi pakai emas, ya. Nah, jadi ini sudah mulai ada goncangan terhadap hegemoni Barat, ya. Tapi kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang terus serta-merta kita pandang BRICS ini pihak yang harus kita bela, tidak. Karena kita tetap menganggap mereka kafir, ya. Sedangkan kafir dengan kafir nggak ada ceritanya mau membela umat Islam, ya. Kafir sama kafir ribut mah urusan mereka, ya kan. Kalau perlu kita doain, ya kan. Wa asyghilil zalimin bizzalimin, ya Allah sibukkan orang-orang zalim dengan sesama orang zalim. Nah, tapi sampai detik ini memang dolar ini masih hegemonik, yang masih dianggap yang dikdaya, ya. Nah, di uang $1 Amerika Serikat itu ada simbol yang ditulis di bawahnya The Great Seal. Seal itu artinya materai atau stempel, ya. Great itu agung, ya. Jadi materai yang agung atau stempel yang agung. Gambarnya sebuah piramida tunggal yang terpotong bagian atasnya. Sedangkan di atas piramida itu ada segitiga yang ukurannya cocok menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempelkan. Lalu di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, dan di sekeliling segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis yang seolah-olah mengisyaratkan mata tunggal itu merupakan sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, ya. Lalu mereka tulis di bawahnya kata-kata bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Kelihatan ibu-ibu? Kelihatan, ya. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah Novus itu new, baru. Ordo itu order, tatanan. Seclorum itu secular, artinya world, dunia. Berarti Novus Ordo Seclorum maknanya adalah new world order, tatanan dunia baru. Nah, jadi di balik gambar ini yang mereka maksudkan apa? Seluruh populasi planet bumi ini akan mereka masukkan ke dalam kotak piramida ini, yang mengerucut kepada pucuk pimpinannya bersimbolkan mata sebelah. Pucuk pimpinannya ini belum nongol, tapi diyakini sebentar lagi nongol, begitu. Nggak lama lagi dia akan landing, akan mendarat langsung menjadi pucuk pimpinan dari piramida tersebut. Dan bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah sangat jelas, yaitu simbol Ad-Dajjal.
sebagaimana hadis Nabi mengatakan, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar, yang artinya sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah, ya. Lalu di atasnya mereka tulis lagi kata-kata berbahasa Latin annuit baptis, yang artinya he has favored our undertakings. He, dia, maksudnya si mata sebelah ini Dajjal, telah merestui berbagai upaya-upaya kami. Ya, undertaking itu punya dua makna, Pak, upaya dan pengambil alihan, ya. Nah, pengambil alihan ini apa maksudnya? Maksudnya pengambil alihan dari sistem iman tauhid menuju sistem kafir syirik, sistem Dajjal. Yang diambil alih apa? Semua subsistemnya, gitu. Nah, makanya kita waktu itu sudah membahas, walaupun belum kelar, ya, subsistem yang pelan-pelan sedang diambil alih, ya. Subsistem ideologi diambil alih dengan mengalihkan dari la ilaha illallah, itu kan ideologi kita, Pak. Ideologi sistem iman tauhid kan la ilaha illallah, diganti dengan sepilis, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ya, ini kan ideologi yang sedang sengaja disebarluaskan, gitu. Ya. Dan sadar tidak sadar banyak umat Islam yang sudah menelan ideologi ini, diterima, gitu loh. Ya kan? Bung, ini politik, Bung, jangan agama dibawa-bawa, itu sekuler. Bung, ini dagang, Bung, dagang urusannya cuma untung rugi, janganlah ente nanya-nanya ini halal kagak nih, capek kita jualan begitu caranya, gitu. Ujung-ujungnya nggak ada yang bisa kita jual, nah, gitu. Ini sekuler. Nah, pluralisme, ya kan udah banyak orang Islam yang ngomongnya apa? Semua agama baik-baik aja, semua agama sama, semua agama benar, menuju tujuan yang sama kok, Tuhan juga, walaupun namanya beda-beda, nggak ada masalah. Nah, gitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan liberalisme. Liberalisme itu paham kebebasan, ya kan? Makanya bermunculan lah bentuk-bentuk sholat yang aneh-aneh, gitu. Sholat ada kursinya di sampingnya, gitu. Sholat distancing, gitu kan? Ya, gitu. Bahkan di masjidnya boleh mengundang orang kafir mendoakan, ya kan? Di dalam gedung masjidnya itu, berdoanya kepada siapa? Bukan kepada Allah, kepada Tuhan selain Allah. Itu nauzubillah. Ini liberalisme. Termasuk liberalisme adalah paham sebagian pemudi-pemudi kita yang menganggap bahwa ya rambut kan rambut gue, gitu. Emang kenapa kalau gue kasih lihat orang, gitu? Ya lo mau tutup urusan lo, yang penting lo kasih kebebasan gue juga dong, kasih lihat rambut gue. Nah, gitu. Ya, ini logika liberalisme. Di bidang politik pun demikian. Kita sadar tidak sadar sedang digerus, diambil alih dari logika yang selama ini seorang mukmin miliki, bahwa kedaulatan sepenuhnya di tangan Allah, diganti dengan kedaulatan di tangan selain Allah. Siapa selain Allahnya? Ya macam-macam. Bisa rakyat, bisa oligarki, bisa penguasa, bisa orang yang punya harta, ya kan? Siapa saja, tapi yang pasti bukan Allah Ta'ala, ya. Di bidang ekonomi mereka mengambil alih yang tadinya semangatnya adalah semangat muamalah. Muamalah itu artinya transaksi jual beli, di mana antara pembeli dan penjual itu setara. Dua-duanya dapat keuntungan. Yang satu untung karena barangnya terjual, yang satu untung karena mendapatkan uang, ya kan, dari barang yang dia jual, begitu. Nah, sedangkan ekonomi yang sekarang dikembangkan adalah ekonomi kapitalisme. Kapitalisme itu artinya ekonomi yang orang yang punya modal dialah yang kuat, begitu. Yang nggak punya modal nyingkir, begitu. Ya. Terus ribawi. Ya, riba ini adalah sebuah aturan main ekonomi yang pasti menimbulkan dua kelas di tengah masyarakat, yaitu kelas penzolim dan kelas yang dizolimi, gitu. Tapi kalau dalam Islam itu muamalah itu artinya kesetaraan, ada yang menjual, ada yang membeli, dan disepakati harganya bersama, begitu. Di bidang sosial juga demikian. Tadinya kita mengenal hubungan sosial kita dilandasi oleh semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kemudian dalam sistem Dajjal ini, ya, dialihkan menjadi paham individualisme, ya, masing-masing orang nyari untungnya sendiri-sendiri. Gitu, bodoh amat dengan orang lain. Kalau perlu nyari untung sambil nginjek orang lain, menzolimi orang lain, ya. Dan akhirnya hubungan antar manusia sudah tidak ada lagi hubungan manusiawinya, yang ada adalah hubungan produsen konsumen. Ya, jadi setiap ketemu sama seseorang yang baru dia jumpai,
otak langsung mikir, gue bisa jual apa sama lo ya, gue bisa beli apa dari lo ya, gitu ya kan. Otak seperti itu. Di bidang budaya dan hiburan, ya, kalau dulu semua bentuk budaya dan hiburan di dalam sistem iman tauhid selalu mengajak orang untuk zikrullah, mengingat Allah, mengagumi ciptaan-ciptaan Allah karena ciptaan Allah, ya. Juga untuk mengingat akhirat, ya. Tapi di dalam sistem Dajjal, budaya dan hiburannya itu, ya, fondasinya adalah ideologi hedonisme. Tahu hedonisme? Hedonisme itu artinya memenuhi syahwat hawa nafsu, ya. Jadi istilahnya dalam sistem Dajjal ini semua bentuk hiburan ujung-ujungnya adalah untuk menghasilkan otak-otak yang fiktor, ya, pikiran kotor, begitu, ya. Nggak ada lagi yang jadi mengingat Allah, begitu. Semuanya untuk melupakan Allah, bahkan menentang Allah kalau bisa. Dan akhirnya nafsu menjadi Tuhannya. Di bidang hukum juga demikian. Dulu kita mengenal hukum itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum itu cuma ada dua pilihan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan siapakah yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Nah, sekarang di negeri-negeri kaum muslimin bahkan sudah terang-terangan hukum Allah itu disingkirkan. Yang dibuat adalah hukum bikinan manusia, man-made laws, ya, hukum bikinan manusia. Dan bahkan manusia itu memang mendapat hak untuk menyusun hukum, begitu, ya. Padahal ayatnya sangat jelas, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak menentukan hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena manusia sudah diberikan legalitas menyusun hukum, akhirnya halal haram bergeser, gitu. Halal haram ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mengerikan sekali, ya. Makanya sekarang ini kenapa LGBTQI dan seterusnya itu bisa berkembang, ya, karena memang hampir di semua negeri, termasuk negeri-negeri kaum muslimin, manusia yang menentukan ini legal atau tidak legal, ini halal atau tidak halal, begitu. Dan ujung-ujungnya kan akhirnya tergantung yang rame. Kalau yang rame setuju dengan gay, ya sudah, jadilah dia undang-undang, gitu. Kalau yang rame setujunya dengan lesbianisme, ya kan, ya jadi undang-undang, begitu, ya. Padahal kata Nabi kita, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, sudah terang, yang haram sudah jelas, sudah terang. Tapi hari ini bisa-bisanya, ya, seorang perdana menteri sebuah negara muslim, ya, dia agamanya Islam, ya, tapi di negara kafir, di Skotlandia, ya. Jadi di Skotlandia sekarang ini perdana menterinya itu muslim, Mbak. Banyak sekali netizen di berbagai sosial media bangga sekali, ya, menyebut-nyebut tentang hebatnya seorang muslim sudah jadi perdana menteri di sebuah negara di tanah Eropa. Belum pernah ada yang seperti ini, ya. Kemarin mentoknya paling-paling wali kota London, ya kan, orang muslim. Tapi ini jabatan politik tertinggi di sebuah negara, salah satu negara di Eropa, yaitu Skotlandia. Perdana menterinya muslim, namanya Hamzah Yusuf. Dia keturunan Pakistan dan Kenya kalau nggak salah. Nah, dia ini kelihatan gitu, dia sholat, dia mimpin sholat, gitu. Perdana menteri sebuah negara kafir, Pak, gitu. Cuma masalahnya, dia ketika diwawancarai di sebuah televisi nasional Skotlandia, terang-terangan dia ketika ditanya, apakah Anda setuju dengan gay sex, ya kan, seks sesama laki-laki? Jawab dia, gay sex and heterosex is just the same, katanya, ya kan. Seks sesama laki-laki dan seks dua jenis gender, laki perempuan, sama saja, dia bilang gitu. Nah, si yang wawancara nggak puas, dia tanya lebih jauh, dia tanya, so do you think gay sex is a sin or not? Ya kan? Jadi menurut Anda seks sesama laki-laki itu dosa apa kagak? Apa jawab dia? No, it's not a sin. Dia tidak dosa. Kira-kira Anda bangga nggak punya perdana menteri muslim seperti ini di negara kafir? Ya kan? Ya, kalau Anda bangga berarti Anda sama sama dia. Gitu, ya kan? Makanya itu yang saya katakan, segala bentuk permainan, pesta-pesta, perebutan kekuasaan siapa yang jadi pemimpin di sistem sekarang ini, pada hakikatnya hanya akan menjadikan orang itu bulan-bulanan, gitu, ya. Kalau ada yang istiqomah, ya nasibnya kayak Presiden Mursi di Mesir, cuma berapa bulan umurnya, ya kan, habis itu disingkirin, gitu. Nah, karenanya sudahlah,
kita terima ini era mulkan jabariyatan. Di era ini tugas kita bukannya merebut kekuasaan, merebut kepemimpinan, tapi tugas kita adalah mengokohkan iman kita dan mengokohkan anak-anak kita, keluarga kita untuk menyambut datangnya the certified leader, pemimpin yang memang sertifikasinya jelas dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Mahdi, yang kita yakini nggak lama lagi itu jadwalnya. Gitu. Masa kita udah tahu jadwal Al-Mahdi udah dekat, kita masih sibuk ngurusin uncertified leaders, pemimpin yang nggak ada sertifikasinya, ya kasihan deh loh. Gitu. Maaf ya, saya agak tajam kalau soal ini, karena menurut saya kita harus tinggalkan apa-apa yang tidak hakikatnya tidak membawa kebaikan buat kita, nggak ada manfaatnya buat kita. Lebih baik kita kerjakan yang jelas-jelas memang kerja kita, ya, yaitu mendidik anak-anak kita, generasi selanjutnya, istri kita, keluarga kita. Kita pastikan mereka semua mudah-mudahan dipilih Allah menjadi bagian dari Safful Mahdi, barisannya Al-Mahdi, yang nantinya akan memerangi musuh-musuh Allah yang memang puncaknya musuh, yaitu Dajjal dan Yahudi. Baik, nah jadi di bidang pendidikan ya mereka juga ambil alih. Dulu pendidikan itu jelas-jelas untuk mencetak orang-orang bertakwa, begitu ya. Nah sekarang pendidikan itu adalah dalam kerangka hubbud dunia, mencintai dunia. Makanya semua orang tua pinginnya anaknya juara kelas, gitu. Kalau bisa juara umum, gitu. Supaya kalau dia juara di level SD, nanti dia keterima di SMP favorit. Nah kalau dia juara umum di level SMP, dia keterima di SMA favorit. Nah kalau dia sudah juara di SMA, dia keterima di kampus favorit. Kalau dia lulus dengan posisi juara di kampus, nanti dia keterima di pekerjaan yang favorit, gitu. Gajinya favorit, ya kan, pensiunnya favorit, ya kan, hubbud dunia ujung-ujungnya, ya. Nah padahal Islam mengajarkan sukses sejati itu ada di surat Ali Imran 185. Tolong dilihat ayatnya. Ini hakikat sukses di dalam ajaran Islam. Allah berfirman di surat Ali Imran 185, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya tiap-tiap yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sungguh di hari berbangkit nanti sajalah segenap ganjaran-ganjaran kalian akan disempurnakan. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Ya, jadi ini sukses yang sejati. Ya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangannya yang memperdaya, yang menipu. Ya. Nah, jadi alangkah ceteknya logika orang tua yang ingin anaknya itu dapat gelar akademis, tapi ujung-ujungnya dengan niat duniawi. Gitu. Ini cetek sekali. Ya, kita ingin semua anak-anak kita, baik dia berpendidikan formal ataupun tidak, itu adalah orang yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, bukan menjadi hamba Dajjal, ya kan? Hamba sistem Dajjal, gitu. Ya, alangkah sayangnya waktu sekian lama, biaya sekian besar dikeluarkan untuk ujung-ujungnya menjadi bahagian dari skrup dan mur dari sebuah sistem yang hakikatnya sistem Dajjal, gitu. Bukan menjadi manusia merdeka yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di bidang keluarga, ya kan, ini luar biasa ini. Mereka sangat paham bahwa keluarga bagi kaum muslimin adalah unit terkecil masyarakat. Yang kalau unit terkecil masyarakatnya bisa dibikin porak-poranda, berarti masyarakatnya bakal porak-poranda. Makanya mereka serius sekali menghantam keluarga, yang mengambil alih keluarga. Jangan sampai menjadi usrah muslimah, keluarga yang islami, ya. Dan mereka tahu betul di dalam sebuah keluarga, sebagaimana juga dalam sebuah masyarakat, faktor yang sangat menentukan adalah baik buruknya wanitanya. Kalau wanitanya baik, pasti keluarga bakal baik. Tapi kalau wanitanya buruk, ya kan, keluarga itu akan jadi buruk. Karenanya mereka hantam wanita muslimah dengan berbagai program-program menyesatkan. Di antaranya tahrirul mar'ah, liberalisasi wanita. Jadi muslimat itu ditanamkan logika bahwa ajaran Islam itu ajaran yang pro laki-laki. Wanita itu disingkirkan, wanita itu dinomorduakan, wanita itu dizolimi, bahkan dijajah oleh laki-laki di dalam ajaran Islam. Karenanya wanita harus berpikir penting ada yang namanya emansipasi. Perlunya ada upaya membebaskan diri dari posisi
gender yang sesungguhnya terzolimi ini, begitu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tahu bahwa wanita dalam ajaran Islam itu dididik untuk gemar berada di dalam rumah. Ya, wanita muslimah itu kan sesungguhnya diutamakan berada di dalam rumah, karena ada hadis Nabi mengatakan sesungguhnya wanita itu adalah aurat, ya. Dan begitu dia meninggalkan rumahnya, maka setan akan memperindah tampilan dirinya, ya, sehingga laki-laki gampang terpesona, begitu. Nah, jadi akhirnya mereka justru mengarahkan wanita muslimah itu dalam rangka membebaskan diri dari kezaliman kaum pria, itu mengejar aktualisasi dirinya. Dengan cara apa? Ya making money juga sebagaimana kaum pria, gitu. Akhirnya sekarang ini kalau kita lihat rata-rata tawaran lowongan kerja itu nyari jenis kelamin apa? Perempuan. Gitu. Karena memang ini jebakan setan ini. Jebakan setan. Dan kalau lakinya sudah pergi dari rumah, ibunya pergi dari rumah dari pagi sampai sore nyari nafkah, ceritanya begitu. Terus anak-anaknya sama siapa? Sama Fadimat, ya kan? Sedangkan Fadimat kerjanya ngapain? Nonton sinetron, ya kan? Berarti anak-anak itu dididik sama sinetron drakor, ya kan? Drama Korea, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, itu dari sisi yang ditinggalkan di rumah. Dan dari sisi merekanya sendiri, ya kan, muncullah berbagai urban scandals, ya kan, tahu urban scandals, skandal-skandal perkotaan, gitu. Belum lagi banyak aturan kantor-kantor mengatakan suami istri nggak boleh satu atap kantor, mesti pisah, gitu, ya kan. Akibatnya banyak istri ketemu laki-laki suami orang, banyak suami ketemu istri orang, begitu, ya kan, di ruang kerjanya, ya kan. Dan skandal ini mulai dari mana? Dari komputer. Ya, dari perginya kantor dengan sampai di kantornya, ya, dia nggak kenal tadinya satu komuter, tapi turunnya bareng sama di Duku Atas, gitu, dari Depok. Nah, karena ketemu tiap hari lama-lama, ya kontak-kontakan lah, gitu, ya kan, komunikasi, tuker-tukeran nomor WA, gitu. Akhirnya bikin proyek PSB, bobo siang bareng. Ini bukan rahasia. Dan kalau hal seperti ini sudah menjamur, apa yang terjadi? Talak menjadi perkara yang sangat mudah terjadi, ya. Dan kalau Anda mendengar kata talak, sadarilah talak itu ada dua macam, Pak. Ada talak resmi, terang-terangan, ada talak yang nggak resmi, nggak terang-terangan. Sampai saya pernah mendengar ada pasangan suami istri itu 10 tahun itu suaminya di lantai atas, istri di lantai bawah, Pak. Gitu. Mereka jaga image soalnya mereka nggak cerai, padahal harmonisasi di antara mereka sudah nggak ada, begitu. Nah, inilah hantaman musuh-musuh Islam kepada, ya, elemen terkecil masyarakat Islam yang disebut dengan keluarga. Ya, makanya kalau kita sadar betapa pentingnya keluarga ini kita jaga, ya, nggak ada di antara kita yang mau mengabaikan, ya, tugas-tugas kita dalam keluarga, ya. Dan Nabi jelas-jelas suatu ketika sedang menjelaskan soal fitnah, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi, aku dengar sedang bicara soal fitnah. Lalu Nabi berkata, kalau kalian sudah mulai melihat banyak orang yang mengingkari janji, mengabaikan amanah, dan masyarakat sudah menjadi demikian, Nabi menganyam jari jemarinya, mengisyaratkan masyarakat sudah kusut. Maka Abdullah langsung berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, demi ayah ibuku, apa yang mesti kukerjakan kalau aku jumpai zaman seperti itu? Zaman banyak fitnah, orang mulai mengingkari janji, amanah sudah diabaikan, kemudian masyarakat kusut. Kira-kira 4 hal ini di masyarakat kita sekarang udah ada belum? Lengkap 4-4-nya. Abdullah bin Amr bin As gak ketemu dengan zaman itu, kita yang ketemu. Tapi alhamdulillah Abdullah nanya sama Rasul, apa yang harus dikerjakan kalau hidup di zaman seperti itu? Berarti itu pertanyaan buat kita kan? Jawabannya. Nah, Nabi kasih 6 jawaban. Apa jawaban pertama Nabi? Alzam baitak, fokus pada rumahmu, pada keluargamu. Ya. Yang kedua, ya, amlik alaika lisanak, jaga kuasai lisan kamu. Dan lisan kita ini bukan hanya lidah kita, mulut kita, tapi lisan kita termasuk HP kita, ya, sosial media kita, ya. Terus yang ketiga kata Nabi, khud bima ta'rif, kerjakan yang kamu mengerti. Wadak matungkir, dan tinggalkan yang kamu pungkiri, yang kamu nggak ngerti jangan ikut campur. Yang kelima kata Nabi, alaika bi khassati amri nafsika, hendaknya kamu urus perkara dirimu sendiri. Dan yang keenam kata Nabi, dah angka amrulama, tinggalkan urusan orang banyak. Jangan sok heroik ingin jadi pemimpin di tengah masyarakat yang sudah kacau balau seperti itu. Gitu.
Jadi arahan Nabi itu sangat jelas ya. Dan salah satunya bahkan yang paling pertama Nabi sebutkan adalah alzam baita, fokus pada keluarga ya. Nah, terus termasuk dalam rangka menghancurkan keluarga, tentunya mereka sebarluaskan faham LGBT. Ya, LGBT ini sebenarnya ujung-ujungnya menghancurkan keluarga, Pak. Ya, nggak sedikit kita dengar kasus sekarang ini orang yang tadinya hidupnya harmonis, suami istri punya anak sekian, ya kan? Terus tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya si istri ini mengeluh karena suaminya nggak pernah menyentuh dirinya udah sampai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ternyata ujungnya dia sadar suaminya kena jaringan komunitas gay. Gitu. Dan istrinya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya suaminya udah nggak punya mau sama dia. Gitu, maunya sama sejenis kelamin. Ya na'udzubillah. Kemudian di bidang informasi pers, ya mereka, ini luar biasa ini, mereka sudah tidak menggunakan pers, media sebagai sarana penyebarluasan informasi, Pak. Kalau dulu media klasik zaman dulu itu dikenal ada kaidah-kaidah, misalnya both sides coverage. Ya, kalau misalnya meliput satu berita harus meliput 2 sisi sekaligus. Jangan cuma sisi yang teraniaya saja, tapi sisi yang menganiaya juga harus diwawancarai, dipelajari begitu. Tapi sekarang berbagai media pers informasi itu adalah sarana pembentukan opini. Gitu. Jadi bukan lagi sarana penyebarluasan informasi, tapi pembentukan opini. Dan kita juga merasakan kan sekarang kalau kita nonton TV rasanya yang ada cuma sebel aja gitu. Karena apa? TV itu udah jadi kayak corong pembentukan opini. Kita nggak bisa dengar berita yang netral lagi. Berita udah nggak ada yang netral. Semua berita sudah ada keberpihakannya. Gitu. Nah bahkan di media Barat itu ada sebuah kaedah yang terkenal namanya bad news is good news. Ya, berita yang dianggap bagus itu adalah berita yang buruk. Gitu. Jadi misalnya berita tentang peperangan, berita tentang pelecehan seksual, berita tentang gosip-gosip, itu yang bagus. Tapi kalau berita misalnya ada 5 pemuda, ya remaja, mereka rajin sholat 5 waktu tepat waktu di masjid di Depok, gitu kan, itu nggak akan diberitakan, Pak. Nah, ini kayak gini beritanya. Gitu, ini dianggap ya, this is not good news, this is not good news ya. Ini nggak mengangkat rating media masanya. Begitu. Nah jadi yang mengangkat rating media massa itu bad news, justru berita-berita yang buruk ya. Nah terus belakangan ini bahkan sarana media ini dijadikan alat untuk surveillance for total population control. Ya pada akhirnya semuanya ini sarana untuk memantau ya masyarakat populasi secara total dalam rangka pengendaliannya, dalam rangka penguasaannya. Nah terus di bidang medis farmasi, pengambil alihannya adalah kalau dulu kita mengenal tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Jadi orang-orang dulu ya para kaum muslimin yang dulu belajar tentang bagaimana menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah Ta'ala, itu semuanya bersumber dari apa-apa yang Nabi arahkan, apa-apa yang Nabi contohkan, apa-apa yang Nabi memang laksanakan, begitu. Tapi kemudian dengan berkembangnya medis modern ya, kemudian akhirnya muncullah hal-hal yang sifatnya seperti yang kita sebutkan di sini. Ya, ketergantungan kepada sistem rumah sakit, ketergantungan kepada dokter, ketergantungan kepada obat dalam pengertian yang kimiawi, ya. Nah, terus di bidang farmasi juga demikian. Farmasi itu bahkan dianggap dia bagus kalau seandainya lebih banyak lagi obat-obat yang sifatnya kimiawi yang dia terbitkan, bukan yang sifatnya alami, begitu. Nah, belum lagi dari sudut pandang bahwa seringkali obat-obat yang ada itu tidak memperdulikan halal haram, begitu ya. Di Indonesia yang namanya obat itu syaratnya harus lolos Badan POM saja, tapi tidak perlu ada sertifikasi halalnya, tidak perlu. Ya, itu aturan mainnya seperti demikian, ya. Nah, sehingga akhirnya ya masyarakat sadar tidak sadar dimasukin bahan-bahan yang sesungguhnya tidak jelas, ya. Contohnya misalnya operasi jantung, ya. Itu kalau seandainya masang apa namanya, bukan masang ring, mengganti sebuah apa namanya pembuluh jantung itu biasanya bahan yang dipakai itu dari daging babi. Gitu. Itu bukan rahasia lagi, itu sudah umum diketahui. Makanya kalau seorang muslim harus sampai mengalami hal seperti itu, seharusnya dia punya hak untuk mempertanyakan ini bahannya apa, begitu, ya kan? Dulu anak saya lahir, dia melahirkan itu sesar, ya kan? Habis sesar dia dikasih obat yang ternyata memunculkan bintil-bintil di kulitnya, alergi lah dia, gitu kan?
Nah akhirnya istri saya memeriksa ini obat ingredientsnya apa saja nih, komposisinya apa. Ternyata salah satunya itu ada istilah bahasa Latin yang nggak dipahami. Istri saya coba googling gitu kan. Ternyata itu adalah plasenta. Jadi plasenta anak bayi ada di dalam bahan obat untuk wanita yang baru sesar. Nauzubillah min dzalik ya. Nah jadi ini adalah realitas di bidang medis farmasi kita sekarang ini. Karena memang mereka ingin mengambil alih. Ya. Nah belum lagi sekarang ini ya dengan katanya lagi rame-ramenya rancangan undang-undang omnibus ya kan terkait dengan masalah Yankes ya, pelayanan kesehatan, nanti akan dipermudah rumah sakit swasta yang boleh mengundang tenaga-tenaga medis dari non Indonesia begitu ya kan. Jadi ini semua ya terus terang saja ya harus menjadi bahan pemikiran kita semua ya. Artinya kita jangan menganggap bahwa apa yang ditawarkan dalam hal ini adalah sesuatu yang pasti mengandung kebaikan. Ya, kita harus sangat sadar bahwa semua ini adalah bagian dari apa yang disebut tadi, ya. He has favored our undertaking. Si Dajjal itu telah merestui berbagai pengambil alihan yang kami lakukan. Di bidang makanan, pertanian, peternakan juga demikian. Kita mengenal ada yang disebut dengan GMO. GMO itu genetically modified organisms ya. Jadi rekayasa genetika untuk urusan makanan, untuk urusan minuman ya. Nah, seperti yang kalau sudah lama kita kenal gula ya, gula pasir, gula putih itu sebenarnya gula yang sangat merusak tubuh kita, Pak. Ya, lebih aman kita makan gula aren atau gula merah ya kan. Tapi gula yang fabricated itu yang dari pabrik itu justru gula yang merusak kita, Pak. Nah, tapi banyak di antara kita yang ya ringan-ringan aja, bikin teh, bikin kopi pakai gula ya kan. Nah, seperti itu ya kan. Nah, tapi yang sekarang yang modern yang lebih maju lagi ya, di antaranya mereka sudah mulai berpikir bagaimana supaya menghemat, tidak banyak membunuh sapi ya kan. Dibuatlah yang namanya synthetic meat ya, daging sintetis. Jadi dari sapi itu cuma diambil satu sel saja ya kan. Diambil satu sel, dibawa ke laboratorium, terus dikembangbiakkan, jadilah burger, jadilah empal gentong gitu kan, empal ya kan. Jadi itu bisa gitu ya, teknologinya sudah sampai ke sana, Pak. Dan kalau kita ditawarkan makanan seperti itu, mau nggak kita makan? Harus tidak mau. Kenapa? Karena tidak halal ya. Itu makanan haram karena diambil dari hewan yang hidup ya. Dia bukan dari hewan yang sudah disembelih dengan membaca basmalah gitu. Tapi mereka kembangkan ini dengan alasan bahwa dengan cara demikian kita bisa tidak merusak ekosistem. Nah, makanya begitu dalilnya ya. Tidak menghabisi hewan yang punya hak hidup gitu. Di bidang teknologi juga luar biasa sekarang ya. Bentar lagi katanya mulai September 2023 ini akan ya berlakulah 5G ya. Tower 5G sekarang sudah mulai dipasang dan 5G akan mulai berlaku sekitar September 2023. Begitu juga dengan artificial intelligence ya, intelijensia atau kecerdasan artifisial ini sudah sampai ke tahap, Pak. Ya maaf ya, saya mendengar berita yang sangat mengkhawatirkan bahwa kalau seandainya mau ya kan bisa kita dipotret, Pak, dipotret, terus kemudian nanti tampil hasil potretnya kita nggak pakai baju sama sekali. Bukan hanya potret, video pun demikian. Nauzubillah. Itu menggunakan artificial intelligence. Ya. Kemudian biological war, ya perang biologis, ya seperti yang kita alami kemarin, yang saya tidak pernah mau setuju menyebutnya pandemi, tapi lebih cocok disebut plandemi, agar direncanakan semuanya itu. Dan kemudian teknologi transhuman, tahu transhuman? Jadi transhuman ini artinya teknologi di mana manusia itu, ya itu diedit sedemikian rupa, dimodify sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan-kemampuan yang melebihi kemampuan manusiawi normal. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara dipasangkan chip di otaknya, lalu chipnya ini nyambung dengan Google misalnya gitu, sehingga dia nggak perlu menyalakan Google, dia langsung bisa menelusuri sendiri gitu. Jadi dia orangnya cerdas sekali karena dia bisa buka Google tanpa harus membuka Google, karena sudah nempel langsung dengan otaknya, Pak, sudah nyambung gitu. Nah, jadi transhuman ini bukan saja dalam konteks manusia dijadikan melebihi kapasitas sebagai manusianya, tapi juga robot nantinya makin mendekat kepada manusia kelakuannya, begitu. Ya.
Nah di bidang militer sudah barang tentu kita tahu bahwa kalau kita dulu militernya itu semangatnya adalah al-jihad fi sabilillah. Nah ini diambil alih, diganti dengan logika right or wrong is my country. Mau benar mau salah pokoknya bela negara, gitu ya. Padahal negara itu sesuatu yang nisbi, nggak jelas gitu loh aturan mainnya apa. Ya kalau jihad fi sabilillah kan jelas aturannya adalah aturan Allah, aturan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau right or wrong is my country, ya ini apa ceritanya nih? Ya, inilah teriakan-teriakan harga mati selain daripada Allah, Rasul, Quran, dan Islam. Ya, kalau kita hanya mau teriak harga mati untuk Allah, Rasul, Islam, dan Quran, gitu. Tapi logika-logika seperti ini membawa kita kepada membela sesuatu secara membabi buta tanpa punya kejelasan yang dibela itu apa sebenarnya. Gitu. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat dunia dan akhirat, ya. Kita berlindung kepada Allah dari pengaruh sistem Dajjal, dan sekalipun sistem Islam belum tegak sekarang ini, semoga hati kita, pikiran kita, dan tingkah laku kita sedapat mungkin tetap mengikuti ajaran Islam, sekalipun sistemnya belum tersajikan di depan kita, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Ada yang dua yang saya ingin tanyakan. Dua. Pertama, hukum bagi orang yang kadang-kadang pikun, kadang-kadang tidak pikun. Itu haji hukumnya gimana gitu? Ulang, Bu. Orang bulas bagaimana? Hukum bagi orang yang kadang-kadang pikun, kadang-kadang tidak pikun, kalau dia haji itu hukumnya gimana tuh? Oh, baik. Yang kedua, kita kan pengennya sih anak itu agamanya bagus ya Ustaz ya. Oke. Terus kita masukin ke pesantren gitu. Kita masukin ke pesantren. Setelah itu banyak sekali yang kita alami di saat ini. Mereka ngajar di TPA atau di pesantren berapa tuh basic rank itu di bawah UMR gitu. Jadi kesejahteraan mereka itu kurang sekali. Jadi kadang-kadang banyak sekali orang tua yang nggak mau anaknya masukin di pesantren gara-gara salah satunya masa depannya kurang gimana gitu. Kalau sebaiknya sih pemerintah ini ya mengasih perhatian lah pada guru ngaji ini. Aja sebulan itu paling gaji cuma 300.000. Gimana kalau dia punya anak 3, 4, gimana dia menghidupinya dengan gaji seperti itu gitu. Terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, untuk pertanyaan pertama, jika ada seseorang yang kadang-kadang pikun, kadang-kadang kagak, ya. Pertanyaan saya, kadang-kadang pikun itu kan berarti ketahuan ya kapan dia lagi pikun ya Bu ya. Nah, sekarang kalau dia lagi kagak pikun, itu ketahuannya dari mana Bu? Kalau lagi gak pikun itu rajin ibadah Ustaz, tapi kalau lagi pikun dia lupa gitu. Tapi yakin ya Bu ya, dia ketika malas, bukan malas, ketika dia tidak beribadah berarti dia memang sedang pikun, itu yakin Bu ya, lagi pikun itu. Iya. Pikun itu apa sih? Enggak, pikun itu kan memang ada dalam Al-Quran. Umurnya sudah 77 tahun. Ya, berarti memang sudah usia lanjut ya. Dan di dalam Al-Quran memang disebutkan oleh Allah Ta'ala ada hamba-hamba Allah manusia yang Allah panjangkan umurnya sampai ke derajat ya dia tidak ingat lagi apa-apa yang dulu pernah dia ingat, kan begitu ya. Dan ini bukan dosa ya. Ini adalah satu kondisi penuaan yang terjadi, atau kalau kita biasa mendengar istilah senil ya, senile. Jadi dia orang udah mulai pikun, ya pikun itu senile gitu. Jadi kalau orang sudah seperti demikian Bu, sesungguhnya dia sudah mulai punya keringanan-keringanan dalam konteks kewajiban-kewajiban beribadah Bu. Karena ingat, keharusan seseorang beribadah itu syaratnya yang paling pertama dan utama adalah apa? Akil ya, berakal, akalnya itu nyambung, connect gitu. Coba ibu ingat zaman dulu masih SD,
belajar tentang fikih sholat kan. Syarat-syarat orang yang sholat itu apa? Salah satunya dia harus akil, harus berakal sehat. Artinya nyambung, connect gitu. Kalau nggak connect ya nggak ada kewajiban sholat. Begitu. Nah jadi kalau orang itu kadang-kadang pikun, kadang-kadang kagak pikun, ya dalam pandangan saya berarti dia tidak punya kewajiban lagi untuk dibebankan beribadah. Tapi kalau ada yang mau ngurus dia, berangkat haji, diurusin sama dia gitu kan, ya silakan saja. Cuma perlu diketahui ya bahwa dia pada dasarnya sudah tidak punya kewajiban lagi, tidak terbebani keharusan itu gitu. Malah mungkin yang bagus adalah anaknya membadalkan keharusan berhajinya dia begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua tadi apa? Oh, soal UMR ya. Jadi begini Bu, sebenarnya ini urusannya bukan urusan pesantren atau nggak pesantren Bu. Ini urusannya siapa saja bisa mengalami kondisi seperti itu. Mau dia jadi pengajar di sebuah sekolah diniyah mau dia jadi pengajar di sekolah manapun ya, itu semua terpulang kepada bagaimana setiap orang menjalani hidupnya masing-masing. Ayatnya kan jelas, Allah mengatakan di surat Al-Isra, kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah tiap-tiap orang beramal, berbuat ya, sesuai dengan kondisi format takdir yang Allah berikan padanya masing-masing begitu. Dan alangkah anehnya Bu, kalau seandainya yang menjalani saja dia ridho saja nerima gaji segitu, sementara orang tuanya nggak ridho gitu. Mestinya orang tuanya juga ridho melihat anaknya sendiri ridho gitu. Lain halnya kalau yang menjalani sendiri nggak ridho, ya berarti dia harus beralih ya, coba dia beralih kepada pekerjaan yang lain kalau memang dapat. Tapi kalau dia nggak dapat, ya sudah, belajar bersyukur saja. Kenapa? Karena zaman sekarang punya pekerjaan saja sudah sangat sulit gitu, apalagi mensyaratkan pekerjaan harus gajinya gede. Kalau saya memandangnya seperti itu Bu. Terus kalau ibu bilang ya mestinya pemerintah, emang banyak Bu yang mestinya pemerintah kerjakan. Terus ibu masih mengharap juga kepada pihak yang banyak kemestiannya tapi nggak dia penuhi gitu. Ngerti ya Bu? Banyak kemestian yang harus dikerjakan seseorang tapi dia nggak kerjakan, terus kita masih ngarep sama dia ya. Menurut saya yang salah adalah yang ngarep gitu, ya. Kalau mereka yang salah udah jelas salah, memang ada kemestian yang harus dikerjakan gitu. Begitu ya Bu? Nggak puas itu ya. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak dekat aja Bu. Iya. Sebaik-baiknya kita sebagai masyarakat itu patuh kepada ulil amri. Gitu. Satu, pertanyaannya contohnya misalnya kalau ada contohnya Al-Quran seperti taruhlah Bapak Ahok yang menistakan agama kita. Terus banyak yang orang umat Islam kita nggak boleh ikut demo kepada pemerintah gitu. Karena itu nggak ada ajarannya. Terus itu satu sisi sejelek-jeleknya selemah-lemahnya iman kita, kalau kita dengan perbuatan itu kita berdosa gitu. Ya. Terus ya di antara seperti itu lah kita salah satunya gitu. Ya. Satu lagi Ustaz yang sama juga yang seperti pertanyaan saya yang mengenai penentuan Idul Adha gitu Ustaz, yang saya tahu saat mereka ibadah Arafah, bagi mereka yang tidak melakukan haji diperintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah.
Tapi kita sebagai pemerintah ikut sama pemerintah ini belum waktunya. Sementara di sana, perbedaan waktu antara Arab dan Indonesia 4 jam. Di sini sudah asar, di sana baru zuhur gitu. Di sana sudah kita puasa, maksudnya puasanya itu puasa apa? Puasa hidup. Kalau puasa Arafah waktunya sudah jauh. Intinya bagaimana pendidikan sebagai umat itu patuh sama pemerintah atau bagaimana yang sebenarnya seperti yang contohnya yang agama kita, masa kita diam saja, terus seperti apa namanya yang mereka saat itu kita pemerintah kalau salah itu pemerintah yang tanggung, kita dapat 1 pahala. Mohon penjelasan itu mungkin jelas Ustaz ya, maaf kalau saya kurang apa yang kurang pas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak kedengeran. Yang belakang enggak dengar, bapak-bapak enggak dengar. Yang ini aja. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita mengirim anak laki-laki kita menuntut ilmu dunia, tapi ke negara kafir di mana kebetulan ilmu itu bagusnya memang di negara kafir itu lebih maju gitu Ustaz? Ya. Ya. Dengan Pak siapa deh? Pak Rahman. Ya, Pak Rahman. Pak Rahman ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan ya. Saya mulai dari yang nomor 2 dulu, Pak. Jadi tadi Bapak bilang kalau jamaah haji sedang wukuf di Arafah, yang berarti itu tanggal 9 Zulhijjah, maka umat Islam di penjuru dunia lainnya yang tidak sedang haji itu dianjurkan saum sunnah 9 Arafah itu, gitu, ya. Itu anjuran ya, bukan perintah. Jadi bukan kalau nggak dikerjakan jadi dosa, tidak. Tapi kalau dikerjakan berpahala. Nah, jadi itu aturannya seperti demikian. Dan memang kita menentukan saum Arafah itu berdasarkan kapan jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Jadi kalau jamaah haji wukufnya hari Kamis, ya, maka kita juga pada hari Kamis itu berpuasa. Dan hari Jumatnya ya Idul Adha, begitu, ya. Tapi katanya pemerintah mengatakan enggak, hari Jumatnya berpuasa, nanti Idul Adhanya hari Sabtu, gitu kan maksud pertanyaannya kan? Gitu. Ya, mana yang kita ikuti Ustaz? Pemerintah apa yang mana? Gitu kan? Yang kita ikuti Allah dan Rasulnya, gitu, ya kan? Sedangkan Allah menyuruh kita ikut sama apa kata Rasul. Nah, Rasul menyuruh kita puasalah puasa Arafah ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya nggak ada Nabi bilang puasalah puasa Arafah ketika pemerintah nyuruhnya pada hari apa, gitu kan? Nggak ada hadis itu, nggak ada, ya. Nah, ada hadisnya puasalah pada tanggal 9 Arafah, gitu, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, gitu. Jelas ya Pak Rahman ya, pertanyaan pertama. Nah sekarang pertanyaan kedua, Ustadz gimana nih? Katanya kita harus taat sama ulil amri. Seandainya ulil amrinya ngaco, kita udah taat, kita dapat pahala 1. Ulil amrinya lah yang dosa, gitu, ya kan? Logikanya seperti itu. Menurut yang Anda kutip entah dari mana, gitu, ya kan? Oke. Nah sekarang saya minta Pak Rahman kalau bisa dicatat, kalau nggak dihafalin aja. Surat An-Nisa 59. An-Nisa ayat 59. An-Nisa itu surat keempat. Bapak-bapak biasanya hafal. An-Nisa kan ada ayat tentang tahajud. Pasti hafal surat keempat. Ketemu ya Pak Rahman? Ketemu? Surat An-Nisa ayat 59. Oke? Belum ketemu nih, masih scrolling.
Udah ketemu? Udah ketemu ya? Oke, sekarang saya baca dari Arabnya terus terjemahannya. Allah berfirman, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Begitu kan bunyinya? Bahasa Arabnya kan? Terjemahannya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Benar nggak terjemahannya gitu? Nah, oke. Nah sekarang saya tanya, di depan Allah ada taatilah nggak? Di depan Allah ada nggak taatilah? Ada ya. Taatilah Allah. Di depan Rasul ada taatilah nggak? Ada. Di depan ulil amri minkum ada taatilah nggak? Ada. Nah maka seorang ulama dari Suriah namanya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan kenapa di depan Allah ada atiu, di depan Rasul ada atiu, di depan ulil amri minkum nggak ada atiu. Kenapa? Karena mentaati Allah, mentaati Rasul nggak ada ceritanya tawar menawar, nggak ada ceritanya. Pokoknya kalau udah Allah nyuruh begitu, sami'na wa ta'na, kami dengar kami taati. Rasul nyuruh begitu, sami'na wa ta'na, kami dengar kami taati. Tapi begitu ulil amri yang nyuruh, ya kan? Nah kita punya hak untuk bertanya, kita punya hak untuk mikir, kita punya hak untuk lihat dulu syaratnya terpenuhi nggak nih, gitu. Nah maka kata Syekh Ali As-Sabuni, di depan Allah ada atiu, di depan Rasul ada atiu, karena mentaati Allah Rasul nggak perlu pakai tawar-tawar lagi, nggak perlu pakai negosiasi lagi, nggak perlu pakai ragu-ragu lagi. Tapi yang namanya mentaati ulil amri minkum bersyarat. Syaratnya apa? 2. Di ayat ini dijelaskan syaratnya. Syarat pertama, ulil amri itu mesti minkum, dari kalangan kalian. Kalangan kalian, kaliannya kemana? Ke awal ayat, hai orang-orang beriman. Jadi syarat pertama ulil amri yang boleh dan harus kita taati kalau dia dari kalangan orang beriman. Kalau dia Kristen, kalau dia Buddha, kalau dia Hindu, kalau dia kafir, ya kan nggak ada kewajiban kita mentaati dia. Apa? Makanya sabar Pak, ini belum selesai penjelasannya. Ya kan? Kita nggak usah lari ke Peking dulu, nggak usah lari ke Beijing dulu. Ya kan? Itu syarat pertama ya Pak ya. Nah banyak umat Islam yang sudah ngerti syarat pertama ini. Makanya sampai nolak kemarin itu ada gubernur kafir mau jadi gubernur DKI gitu, ditolak gitu karena dia kafir. Masih ingat kan? Ya, si Engkoh itu ya. Nah udah benar itu udah bagus gitu kan. Cuma sayangnya umat Islam belum memperhatikan syarat kedua. Nah syarat kedua di ayat ini dijelaskan juga, yaitu bagian lanjutannya. Apa lanjutannya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Artinya, dan jika kalian berselisih pendapat tentang suatu urusan, kembalikanlah urusan itu kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi ulil amri yang wajib kita taati, syarat pertamanya dia harus beriman. Syarat keduanya dia menyelesaikan semua perkara selalu nengoknya ke Quran dan Sunnah, bukan ke yang lain, gitu. Bukan ke kitab Sikabayan, gitu, ya kan? Bukan kepada kitab Mahabharata, Ramayana, enggak. Tapi nengoknya ke Quran dan Sunnah. Nah kalau dua syarat ini dipenuhi oleh si ulil amri tadi, wajib kita mentaati dia. Tapi kalau dia nggak penuhi dua syarat ini, apa hak dia ditaati sama kita? Gitu. Kita kan hanya mau taat sama orang yang ngajak kita taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ngajak kita malah mengingkari Allah dan Rasulnya, ya maaf, gitu, maaf. Gue nggak kontrak sama Allah, gue kontrak sama Allah, gitu. Kita semua teken kontrak hidup mati sama siapa? Sama Allah, bukan sama manusia. Jelas ya? Ya. Oke. Nah sekarang ibu. Apa pertanyaannya? Ngirim anak sekolah ke barat atau ke negeri kafir karena memang di sana ada ilmunya. Ya. Jadi begini Bu, sebenarnya kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang thalabul ilm, menuntut ilmu, ya, itu selalu yang dimaksud adalah ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran Bu.
ilmu aniddin, ilmu tentang agama. Ya. Dulu kalau kita pelajari sejarah, di zaman umat Islam bercokol di Spanyol yang disebut Andalusia pada zaman itu, banyak sekali ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu, Bu. Ada yang ahli bidang ilmu falak, ada yang ahli di bidang ilmu biologi, ada yang ahli di bidang ilmu aljabar, ya matematik, ya kan, ada yang ahli. Nah, tapi semua mereka itu menjadi ahli di bidang-bidang seperti itu setelah selesai mereka menguasai Quran dan Sunnah, gitu. Nah, kita di zaman sekarang ini, ya, seringkali menganggap sama saja. Pokoknya anak kita itu menuntut ilmu, nah itu berarti otomatis itulah yang dimaksud oleh Nabi. Tidak, Nabi itu kalau menyebut menuntut ilmu, selalu ilmu yang pertama yang harus diselesaikan adalah ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran, ya. Nah, jadi kalau kita menyekolahkan anak kita untuk ilmu-ilmu yang sifatnya aplikatif, ya kan, silahkan saja. Cuman kita harus bertanya seberapa jauh anak kita sudah kita bekali ilmu tentang din itu sendiri, ilmu tentang agama itu sendiri, ya. Nah, karenanya kalau saya yang ditanya, saya cenderung kalau mau ngirim anak keluar ya untuk belajar ilmu din, itu bagus. Tapi kalau belajar untuk ilmu-ilmu yang lainnya, sementara fondasi din dia belum cukup, malah kita patut khawatir, ya. Walaupun alhamdulillah sekarang dengan perkembangan dakwah di negara-negara barat, di Eropa, di Amerika, sesungguhnya kampus-kampus yang belajar teknik segala macam itu sesungguhnya sudah ada yang namanya kegiatan keislamannya, alhamdulillah. Gitu. Cuma pertanyaannya, adakah kita membekali anak kita untuk begitu sampai ke Jerman, kayak Prancis, kayak mana, kayak gitu ya? Nanti sampai di kampus sana dia harus nyari yang namanya MSA. Ya, kalau di Amerika, di Inggris itu terkenal MSA itu Muslim Student Association. Jadi persatuan mahasiswa Muslim. Nah, itu harus dia gabung di situ. Kalau dia gabung di situ insya Allah aman. Tapi permasalahannya seringkali karena anak kita dengan alasan dia sibuk belajar gitu kan, akhirnya dia nggak berinteraksi dengan aktivis Islam di kampusnya. Akibatnya lah dia ngerti tentang ilmu teknik yang dia pelajari, tapi maaf aja dia nggak dapet sisi yang kaitannya dengan pengokohan imannya, pengokohan agamanya. Nah, kalau itu bisa ibu jamin, ya insya Allah nggak ada masalah tuh. Cuma kalau itu nggak bisa ibu jamin, sebaiknya ibu tinjau ulang gitu, menyekolahkan anak jauh-jauh, ya kan, ke negeri yang sudah jelas sekelilingnya banyakkan orang kafir daripada orang berimannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sudah 3 sudah witir ya yang bertanya. Kita cukupkan sampai sekian, dan untuk itu kita langsung tutup saja. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah. 3 asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.